Kehamilan merupakan waktu yang sangat emosional untuk wanita. Merasa gembira menanti sebuah hati, namun bingung karena maraknya hoaks. Masa bersemangat untuk mendengar detak jantung buah hati, namun bingung memilih dokter terbaik sekaligus terjangkau dalam hal biaya. Namun, tidak jarang pula, kehamilan merupakan momen yang menyeramkan untuk calon ibu, karena berbagai macam tuntutan dan tekanan. Dimulai dari mencari tahu informasi-informasi seputar kehamilan dan kesehatan anak, melakukan kontrol kehamilan setiap bulan, memenuhi kebutuhan gizi diri dan bayinya, dan tetap melakukan tugas rumah tangganya. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat semua orang ekstra hati-hati, terutama ibu hamil yang harus melakukan kontrol ke rumah sakit dan harus menunggu untuk konsultasi. Terisolasi di dalam rumah dan mengalami perubahan fisik saat kehamilan, kurang apalagi penderitaan ibu. Menurut American College of Obstetricians and Gynecologists, sebanyak 14 hingga 23% ibu hamil mengalami gejala depresi. Dengan itu, Mami Stories hadir sebagai portal komprehensif atau one-stop app untuk membantu masalah-masalah ibu dan para ibu hamil di Indonesia. Perkenalkan, saya Yuriko Wada, CEO dari Mami Story Indonesia. Berikut adalah tim kami. Melihat dari analisis SWOT Mami Story, kami menyoroti rencana agar perusahaan kami terus berkembang. Pertama, seperti Swiss Army Knife Philosophy, Mami Story hadir sebagai one-stop app untuk ibu dan ibu hamil. Mami Story sebagai satu-satunya aplikasi terlengkap dengan tampilan sederhana untuk ibu dan bumil di Indonesia, sehingga hanya dengan satu klik, para ibu dapat mengakses semua kebutuhannya. Kedua, Mami Story memiliki diferensiasi produk yang kuat. Kami menyediakan 6 fitur kesehatan ibu dan anak dibandingkan kompetitor lokal yang hanya menyediakan 2-3 fitur. Fitur kesehatan kami dikhususkan pada konsultasi dan booking dalam artian pengguna dapat berkonsultasi langsung pada pakar dan dapat menerima rekomendasi penanganan langsung via Mami Story. Untuk Witness, sekarang ini Mami Story baru bekerjasama dengan 304 dari 1.236 rumah sakit swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Angka tersebut mungkin kecil, meningkat pada fase bisnis baru. Namun, kami sudah mengambil langkah untuk meningkatkan 2 kali lipat kerjasama dengan rumah sakit swasta di akhir tahun 2021. Dalam waktu yang bersamaan, kami akan meningkatkan revenue streams kami. Terakhir, Mami Story sadar akan kurangnya brand awareness dalam bisnis kesehatan. Untuk menanggulangi itu, kami membentuk marketing campaign yang beragam dan agresif agar pengguna dapat ikut membantu meningkatkan kesehatan diri, anak, dan sekitar. Peluang yang ada bagi keberhasilan bisnis kami adalah tingginya penggunaan aplikasi di kalangan ibu. Sebuah survei menyatakan bahwa 37% ibu di Jabodetabek telah menggunakan aplikasi kesehatan. Selain itu, keinginan utama ibu hamil untuk dimengerti dan didengar, serta belum adanya komunitas bagi mereka untuk saling membangun dan menguatkan selama masa kehamilan mereka. Tim inti kami menyusun patokan untuk semua departemen agar dapat berjalan bersama menuju satu tujuan yang sama. Patokan itu tentunya sia-sia tanpa adanya evaluasi. Dengan mengevaluasi, kami memastikan bahwa kinerja semua anggota memenuhi ekspektasi. Target pencapaian kami adalah bekerja sama dengan lebih dari 800 rumah sakit dan 20.000 dokter, dan mencapai lebih dari 10 juta pengguna aktif setiap bulannya dalam 5 tahun. Sehingga setelah modal kami teratasi, kami bisa mendonasikan 5% keuntungan kami kepada ibu dan anak Indonesia. Anggota kami terorganisasi dalam grafik lingkaran, dimulai dari departemen-departemen, disupervisi oleh para manajer, dipantau oleh tim inti, sehingga tercipta kerjasama yang sinergis menuju tujuan utama Mami Story. Pertumbuhan GDP Indonesia pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan sebesar 5%, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil. Dan pada Juli tahun 2020, nilai inflasi Indonesia terhitung kecil, yaitu sebesar 1,54%. Kecilnya inflasi tersebut karena usaha pemerintah dalam COVID-19 yang menyebabkan orang di rumah saja. Unemployment rate pada akhir tahun 2020 diperkirakan akan menjadi 9,2%, meningkat dari 4,69% pada akhir tahun 2019. Dengan aplikasi ini, kami dapat membantu mengurangi unemployment rate tersebut. Pada analisa industri, kami menemukan beberapa hal yaitu yang pertama adalah penurunan peserta KB sebesar 10% semenjak pandemi COVID-19, sehingga membuka peluang bagi konsultasi online dan home care. Yang kedua adalah jumlah rumah sakit di Indonesia sebesar 2.813 pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan tiap tahunnya yang tersebar di berbagai daerah, sehingga membuka kesempatan bekerja sama dan kebutuhan fasilitas booking. Yang ketiga adalah banyaknya jumlah dokter, yaitu sebesar 168.000 dokter,
sehingga membuka peluang bagi berkembangnya layanan konsultasi online. Kompetitor Mami Story yang cukup umum ditemukan di pasaran Indonesia adalah Teman Bumil, Buku Bumil, dan Halo Bumil. Tentu tiap aplikasi memiliki kelebihannya sendiri. Walaupun begitu, Mami Story memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor kami. Dengan keunggulan utama kami adalah layanan home care serta layanan konsultasi, baik secara online maupun secara langsung di rumah sakit. Mami Story juga memiliki forum diskusi bagi antar pengguna, sehingga pengguna dapat memiliki sense of belonging di komunitas ini. Forum diskusi juga dapat menjadi wadah bagi mereka untuk saling berbagi dan bertanya. Kami mendesain aplikasi kami seefisien mungkin, semudah mungkin, sehingga para pengguna mendapatkan layanan sebaik mungkin. Mami Story ditargetkan bagi para wanita berumur 22 hingga 45 tahun yang sedang mengandung dan atau sudah memiliki anak. Kami menargetkan wanita berusia 22 hingga 45 tahun karena usia tersebut memiliki angka terbesar persalinan paling tinggi. Kami juga menargetkan bagi para ibu berkarir yang sibuk dalam pekerjaannya. Dengan aplikasi ini, diharapkan seluruh kebutuhan kesehatan ibu dan anak dapat dipenuhi di sela-sela waktu sibuk sang ibu. Bagi kami, pelanggan Mami Story yang ideal adalah seluruh ibu dan calon ibu yang peduli terhadap kesehatan mereka dan buah hati mereka. Mami Story merupakan one-stop app yang dibuat khusus untuk ibu dan para ibu hamil di Indonesia yang menawarkan fitur terbaik untuk informasi, reminder, forum diskusi, konsultasi, booking, dan aktivitas. Fitur informasi, reminder, dan forum diskusi Mami Story merupakan fitur gratis tanpa dikenakan biaya yang bisa diakses oleh seluruh pengguna. Fitur konsultasi, booking, dan aktivitas kami pun dikenakan biaya yang bersaing dan lebih murah dibandingkan yang lain. Mami Story juga melakukan outsourcing dengan dokter, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan setempat. Dapat dilihat dari promosi marketing Mami Story bahwa kami berusaha untuk menjangkau secara nyata dan virtual dengan melalui berbagai akun media sosial dan rumah sakit. Sebesar 5% dari keuntungan kami dapatkan juga dikembalikan ke ibu hamil dan para ibu di Indonesia dengan mendonasikannya ke Indonesia Badra Utama Foundation atau Ibu Foundation yang bekerja untuk menanggapi masalah kemanusiaan dan pembangunan di Indonesia, khususnya untuk ibu, anak, dan remaja. Pendapatan terbesar Mami Story berasal dari konsultasi yang dilakukan pengguna dengan para dokter yang memberikan pemasukan sebesar 33%. Diikuti pelayanan home care sebesar 24%, serta pemasangan iklan pada aplikasi sebesar 20%. Bisnis kami dimulai dengan modal sebesar 650 juta untuk kebutuhan pre-operasional Mami Story, dengan 85% berasal dari dana investor. Analisis BEP berikut dihitung berdasarkan pemasukan dari banyaknya pengguna melakukan pemesanan jasa yang disediakan oleh aplikasi. Mami Story akan mencapai break-even point ketika mendapat pemasukan senilai 5,1 miliar dengan net profit 5,6%. Hasil tersebut tercapai selama 2 tahun 3 bulan, tepatnya pada bulan Desember tahun 2022. Tentunya dengan marketing strategi yang tajam, payback period tersebut dapat tercapai. Lalu ada sedikit risiko bisnis yang dihadapi oleh Mami Story, yaitu kesulitan mendapatkan pengguna awal pada saat awal peluncuran aplikasi. Salah satu contohnya yaitu keadaan di mana seseorang lebih memilih cara konvensional atau seseorang memakai aplikasi yang sudah dipakai sebelumnya. Untuk menjawab hal ini, kami sudah mempersiapkan strategi pemasaran dengan cara pendekatan seksama kepada pengguna. Kami akan menghimbau dokter untuk merekomendasikan aplikasi ini, ditambah dengan pendekatan kepada komunitas-komunitas ibu hamil melalui seminar informatif, di samping pendekatan lewat sosial media. Kenapa memilih Mami Story? Industri ini memiliki potensi besar untuk bisa berkembang, karena kesehatan ibu dan anak merupakan permasalahan yang serius, namun belum ada yang melirik dalam bisnis ini secara serius. Dibandingkan kompetitor kami, aplikasi kami memiliki fungsionalitas yang jauh lebih tinggi. Kami tidak hanya menciptakan sebuah aplikasi, namun kami mempunyai tujuan mulia untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak. So, join us! Berikut merupakan prototipe dari aplikasi kami.